ketika berbicara soal BPID, saya ingin gini Mas Rizal, mohon maaf nih, saya ingin tahu pola kerjanya bagaimana BPID ini. Secara singkat saja, pola kerjanya bagaimana, misalkan terus model kerjanya dari mana, dikelola dalam bentuk apa, begitu Mas Rizal. Baik, terima kasih, saya akan jawab. Jadi begini, simpelnya BPID ini ya, kami pada dasarnya awal kami tidak mau melangkahi domain daripada BPKD. Makanya BPID ini spesifik di capital market, di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Jadi khusus di saham itu tadi. Jadi spesifik yang dikelola itu, gagasannya seperti itu, ini Pak Abdul. Jadi kenapa? Kalau misalkan dijual seperti tahun 2020, maksudnya 2020, masuknya ke APBD. Habis lagi nanti. Nah, karena gagasan ini sebenarnya mirip-mirip sama usulan Bupati. Jadi ada yield-nya, ada return-nya atau ada bunganya, kemudian modalnya tetap yang dipakai untuk kemanfaatan publik, yang bisa dimanfaatkan itu bunganya. Nah, ini lebih oke menurut keyakinan kami, karena berbanding dengan instrumen investasi yang ada di pasal 20 DAD waktu itu usulan eksekutif kan cuma SBN, obligasi sama deposito. Nah itu yieldnya kecil banget. Kita tahu lending deposit facility kita berapa gitu. Oke, terima kasih Mas Rizal. Jadi begini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat BPID. Di situ ada sejumlah uang dari penjualan saham. Kalau alurnya saya salah dengan koreksi ya. Ada sejumlah uang di situ. Uang itu diputar dalam saham atau jual beli trading gitu. Gini, spesifik saya jelaskan hampir sama seperti fund-fund yang ada di entitas manajer investasi, yaitu tadi seperti Danantara atau Temasek. Jadi spesifik mengelola itu tadi dioptimalkan value-nya, nilainya, real value-nya dioptimalkan. Misalkan modal berapa nih? Kita ngomong real aja, data realnya itu 3 triliun misalkan, 3 triliun saham milik Banyuwangi. Tentu kalau tidak didiversifikasi, spesifik cuma ditaruh di MDKA, kita terbukti rugi berapa triliun portfolionya. Jadi kita rotasi sesuai dengan jadi saya menggunakan benchmark MSCI juga sama. MSCI Morgan Stanley Capital International, kita gunakan itu juga. Itu aman dan liquid dan yield-nya, return-nya saya kira 10% itu cukup modal. Jadi dari 3 triliun dari pengelolaan itu, dari proyeksi yang blueprint saya kirimkan itu bisa menghasilkan sekitar 10-20% dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi rotasi dari seperti itu. Berarti 300 sampai 900. Ini kan mendirikan perusahaan. Nanti nggak selesai. Kan Pemda ini ada regulasi aturan yang mengikat. Karena saya dan itu negara punya otoritas. Ingat kapasitasnya Kementerian Dalam sangat terbatas. Jadi mungkin izin Mas Rizal usulannya bagus, pimpinan Mas Abi, hanya mungkin perlu dibahas cukup lebih kecil sehingga nanti akan mengarah kemana gitu ya. Maksud saya, ketika ini apakah diperbolehkan oleh Kabupaten Banyuwangi dengan pola seperti itu? Regulasi kita sampai hari ini. Makanya saya coba mendalami bagaimana secara teknis supaya jenengan bisa memahami apakah diperbolehkan seperti itu. Gimana? Aturannya sudah ada Nggak ada atau belum dibuat, itu kan campurannya perda kita bisa bikin, gitu loh. Bisa dibikin. Jadi kendalanya apa? Silakan. Kita ini kan bergerak sesuai regulasi normatif aturan. Tentu kita nggak mau teledor. Ada gambaran secara umum hasilnya lebih besar, iya. Tapi kalau kerugiannya lebih besar, yang kami jelaskan. Dan saya jelaskan. Gini Mas Rizal, jadi organisasi swasta dan pemerintah itu berbeda. Ada dua organisasi, swasta dan pemerintah. Swasta yang ada 2, sosial dan non-sosial bisnis. Organisasi pemerintah itu beda pusat dan daerah. Contoh paling mudah swasta dan negara itu adalah Mas Yunus ini swasta,
duit proyek sak miliar, buat PA gak apa-apa Mas. Tapi di negara tidak bisa, tidak boleh. Nah, itu contohnya seperti itu. Kita terikat oleh itu. Nah, itu yang paling dasar dan paling pokok. Mas Arti di perusahaan masuk 500 juta di PA nggak apa-apa Mas Yunus. Oleh pemerintah nggak boleh. Rambu-rambu yang diberikan itu yang pertama. Yang kedua, pusat dan daerah. Pusat memiliki kewenangan yang berbeda dengan daerah. Pusat bisa membentuk badan dengan serta merta karena tidak ada di atasnya lagi. Tiba-tiba Prabowo membentuk badan untuk teman-teman pengusaha BTSN boleh sekali. Kalau DPR RI setuju boleh, daerah tidak bisa. Ada undang-undang pemerintah daerah yang membatasi boleh A, B, C, D. Termasuk kewenangan dibentuk BPD tadi. Memang aturannya belum ada. Kalau pusat memberi atau membuka itu memang boleh, memang belum ada aturannya. Maksudnya Mas Desa baik, mungkin jadi usulan dari kita ke pusat berubah undang-undang, kita memang bisa, tapi mau berpanjang. Itu masuk akal. Saya paham returnnya ya lebih besar, karena tidak kita, saya masih kan ada duit dari deposito bunga itu tak ada. Maksudnya tidak diinvestasikan banyak investasi supaya returnnya bunganya kayak gitu. Karena Mas Desa paham, bunganya deposito tak. Pak Yunus, entek nilai uang kita menurun, inflasi entek, seolah kita tidak dapat uang gitu. Saya paham itu, mengerti itu, benar saya paham kok. Tetapi kita terkunci oleh rambu-rambu regulasi pemerintah daerah yang sudah diatur patuh dan taat tegak lurus pemerintah pusat. Kayak misalnya bupati dan bupati sepakat bikin BPIP, ya pasti hukum di provinsi kita namanya harmonisasi gugur, nggak boleh. Kita sepakat, kita bentuk BPIP inovasi baru, BPIP di Banyuwangi akan mengelola seperti ini. Pasti perdanya sampai harmonisasi gugur dipotong. Kalau gubernur selalu harus bisa pusat. Ini kekurangan kita. Saya paham yang baiknya paham, mengerti banget. Bedanya kita nggak bisa mengelola negara seperti mengelola swasta, nggak sama, makhluknya berbeda. Di negara, saya terima fee, Mas Yunus pakai pekerjaan, ngasih fee ke saya, masuk KPK. Mas Arti, dengan sama usaha pakai fee, boleh. Maksudnya apa? Tidak maksudnya KPK, itu bisnis. Itu bedanya negara dengan swasta. Terima kasih pimpinan.